Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Bahtiar dari Prodi KPI semester 5 dengan NIM X03 garis miring 20.21 garis miring 03.285. Di sini saya akan memperagakan teknik melenturkan wajah. Baik, yang pertama kita pijat searah jarum jam bagian pipi. Seperti ini. Ya, kemudian yang kedua kita pertemukan bagian gigi atas dan gigi bagian bawah. Kemudian kita ngeden atau tekan, beri tekanan seperti biasa kita di WC kayak gitu. Kita praktekkan. Kayak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga kita usap bibir kita dengan lidah, kemudian diputar sambil diputar lidahnya seperti ini. Nah, kemudian yang keempat kita julurkan lidah keluar. Nah, kemudian yang terakhir kita julurkan lidah sambil melotot. Kita julurkan lidah seperti tadi ke depan, kemudian sambil melotot. Ini dinamakan lion face, gitu ya, atau wajah singa. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, bagian artikulasi. Nah, yang pertama artikulasi, contohnya kuku-kuku, kaki-kaki, kakak-kakak, kakekku, kaku-kaku, kenapaku, paku. Aku terpaku, terkikik-kikik, kakak-kakakku terkekeh-kekeh. Aku terkikik-kikik bersama kakek-kakakku. Saat lihat kakakku, si wajah kaku meringkik dan merangkak hingga kuku-kukunya tersangkut paku-paku di sekitar palu. Kemudian yang selanjutnya, Caca dan Cici coba cicipi cuka, lalu cepat-cepat cuci celana dan celemek. Ibu tak cocok cara cucinya Caca dan Cici, sebab ceroboh, celemotan, dan ciprat-ciprat. Caca dan Cici capek, coba-coba cuci mata dan cari angin. Cuma kue cucur, cumi-cumi, dan ceri dicomot copet. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, rasaku bertanya, rindukah dirimu pada diriku? Karena dirimu telah menghancurkanku. Remuk redam rasanya bagai dirajam ribuan duri-duri, karena beribu-ribu hari memikirkanmu, duhai permata hatiku. Nah, yang selanjutnya, ngomong-ngomong aku nggak mengerti mengapa anjing itu sering menggonggong, hingga kucing mengeong-ngeong, tetangga merongrong, dan engkau nggak menolong. Nah, dan yang selanjutnya, akhirnya sampai di rumah, capai sekali, kubuka tirai dan langsung duduk santai di lantai. Terdengar sorak-sorai dari kedai dekat rumah yang menjual gulai, cabai, dan bawang bombay. Ternyata ada tupai yang lihai melompat-lompat, minta dibelai. Berandai-andai tidak ada badai nanti malam sehingga bisa tidur dengan damai. Semoga saja nggak lebay. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita masuk ke bagian pondasi untuk olah vokal. Nah, jadi pondasi untuk olah vokal ini ada dua, yaitu postur atau posisi badan dan bagian pernafasan. Nah, postur ini bisa kita peragakan. Yang pertama itu berdiri rileks, bangga atau tegap. Biasanya orang kalau bangga itu kan membusungkan dadanya. Nah, bisa tegap ya, busungkan dada. Nah, kemudian lakukan pemanasan. Lakukan pemanasannya itu yang pertama kita bisa putar leher. Nah, seperti itu. Bisa balik lagi seperti biasa kita pemanasan kalau sebelum olahraga. Nah, gitu. Kemudian bagian pundak itu
tegap ya. Ini membantu untuk badan tegap, juga lebih rileks dalam tegapnya. Nah, kemudian bagian iga atau rusuk itu ini nyambung juga ke bagian punggung. Nah, kayak gitu ya. Jadi bagian punggung tegap badannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke pernafasan. Nah, pernafasan di sini itu menggunakan pernafasan diafragma. Nah, jadi bagaimana pernafasan diafragma itu perut mengembang, pundak dan dada tidak naik seperti layaknya kita biasa kalau kita mencium bunga. Jadi anggap saja ini bunga. Ketika kita mencium, nah, bagian perut ini mengembang. Bisa dirasakan dengan tangan. Nah, seperti itu. Jadi diafragma ini pernafasannya juga bisa dibiasakan atau disupport. Biasakan caranya itu biasakan perutnya itu dimasukkan ke dalam. Kemudian yang kedua tidak perlu ambil nafas terlalu banyak. Jadi sedikit saja atau ya tidak terlalu panjang tapi balance antara keluar dan masuknya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.